Nah, ini. Ya, tadi ada ini, trouble sedikit. Ya, Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Ibu namanya Wiji Lestari. Di sini Ibu ngajar PPKN kelas 10 semua jurusan. Jadi Ibu ngajar PPKN kelas 10 semua jurusan. Tadi udah Ibu bilang kalian di sini nanti untuk materi silakan kalian beli LKS di koperasi ya, karena Ibu nanti pakai itu. Khusus untuk tugas-tugas biasanya Ibu ngambil di LKS itu. Dan Ibu biasanya kalau kirim tugas itu dikerjakan secara online, tapi juga dikerjakan secara manual dan LKS-nya juga dikumpul ya. Jadi masing-masing siswa harus mempunyai LKS PPKN nanti ya. Terus di sini biasanya kalau sudah Zoom materi lewat Zoom, nanti jam 12 kalian buka Google Classroom-nya untuk absen ya. Kalau absen nanti kalian tulis nama, harus nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Nama lengkap dan di situ ada pilihan nomor. Kalian nanti centang yang nomor sesuai dengan urutan absen kelas kalian. Kalau kalian tidak tahu urutan absen, Ibu juga sudah share absen kelasnya. Jadi kalian lihat nomor absen berapa. Misalnya Ibu kasih contoh kelas 10 TKP 1 ya, namanya Hadiah Sawal. Hadiah Sawal. Kalian tulis nama lengkapnya. Kemudian nomornya, nomor absen kelasnya nomor 9. Jadi kalian centang yang nomor 9 ya. Sudah paham kan? Kemudian langsung aja ya, Ibu langsung ke materi yaitu bab 1. Kelihatan enggak materinya di sini, PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan kan? Ya, Bu. Ya. Nah, bab 1 itu materinya mengenai bangsa dan negara. Ya. Bangsa itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Nah, sebenarnya pengertian bangsa itu ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai bangsa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka LKS bab 1 ya. Kemudian negara, syarat berdirinya negara itu ada 4. Yang pertama, sebuah negara itu harus mempunyai rakyat. Kedua, harus mempunyai wilayah. Ketiga, harus mempunyai pemerintahan. Kemudian yang keempat, hubungan dengan negara lain. Nah, khusus untuk rakyat, wilayah, pemerintahan itu adalah unsur konstitutif atau unsur yang mutlak harus ada. Jadi suatu negara itu tidak bisa berdiri bila tidak ada salah satu unsur ini, ketiga unsur ini, rakyat, wilayah, pemerintahan. Contohnya, suatu negara misalnya dia punya rakyat, punya pemerintahan, tapi tidak punya wilayah, bisa enggak negara itu berdiri? Enggak, Tidak bisa. Ya, harus ada ketiga unsur ini ya. Misalnya dia punya wilayah, punya pemerintahan, tapi tidak punya rakyat, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ketiga unsur ini harus ada sehingga disebut unsur konstitutif. Nah, yang keempat itu hubungan dengan negara lain. Nah, hubungan negara lain itu tidak mutlak, jadi boleh tidak ada.
Dan negara lain yang tidak ada, negara itu tetap masih bisa berdiri. Jadi tidak mutlak harus ada. Tapi penting, ya. Tapi penting, kenapa kok penting? Karena suatu negara itu juga membutuhkan bantuan negara lain, ya. Sehingga harus mengadakan hubungan internasional. Tolong bisa dimatikan enggak itu mikrofonnya? Video Maulana. Tolong dimatikan ya mikrofonnya ya. Halo, dimatikan mikrofonnya. Kemudian dilanjutkan. Kita bahas satu ya. Rakyat. Nah, rakyat itu dibedakan menjadi 4, yaitu penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Nah, jadi penduduk itu cirinya harus mempunyai KTP dan harus berdomisili tetap. Nah, penduduk Indonesia itu bisa WNI, bisa WNA ya. Terus di sini kenapa Bu WNA atau warga negara asing bisa menjadi penduduk Indonesia? Bisa karena dia berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia tetap. Misalnya karena dia bekerja di Indonesia. Contohnya, Ibu kasih contoh ya, misalnya orang India. Orang India bekerja di Sangatta, yaitu di KPC. Namanya bekerja itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya. Mungkin sampai 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu kan berarti kan lama tinggal di Indonesia. Nah, itu bisa dikategorikan orang India tadi adalah penduduk Indonesia. Karena dia berdomisili tetap di Indonesia bertahun-tahun kan, jadi lama karena bekerja di Indonesia. Nah, sehingga penduduk India tadi harus mempunyai KTP di Indonesia. Jadi statusnya dia itu warga negara India tetapi penduduk Indonesia, ya. Kemudian bisa juga WNI tapi dia penduduk negara lain. Contohnya TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ya. Misalnya dia bekerja sampai bertahun-tahun, jadi statusnya dia warga negara Indonesia tetapi penduduk Malaysia. Ya paham kan? Paham, Bu. Nah, kemudian warga negara dan bukan warga negara. Nah, warga negara itu anggota resmi dari suatu negara. Kalau bukan Gitu doang, cuma negara asing ya. Nah, mengenai penduduk dan warga negara itu diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tadi sudah ngambil buku undang-undangnya? Bisa dibacakan salah satu, membacakan bunyi pasal 26 ayat 1 dan 2. Siapa yang bersedia membacakan? Dan di sini. Kalau PPKN pasti berhubungan dengan Undang-Undang Dasar ya, jadi wajib itu harus ada di rumah. Jangan. Ayo, siapa yang bersedia membacakan pasal 26 ayat 1 dan 2? Itu kabel panjang ada di bawah situ nah. Coba, siapa yang mau bacakan? Coba Nadia Puspita. Ya, siapa yang membacakan? Nadia Puspita, ada nggak Nadia? Atau coba Rahmi. Kamu bacakan, Dok. Rahmi, AKL 10 AKL 2. Arban, Bu. Ya, coba. Saya Silahkan Arpan. Pasal 26 ayat 1. Arpan. Bacakan dulu, Nak. ya, Bu.
Bu, saya udah siap. Ya, siap. Silakan. Pasal 26 ayat 1 yang menjadikan warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Itu yang tadi Bu suruh bacakan pasal berapa? Pasal 26 kan? Pasal 26 ayat 1 dan 2. Rida Maula. Pasal 26 ayat 1 coba. 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya, itu yang ayat 1. Yang ayat 2? Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut. Penduduk ialah yang ayat 2 mengenai penduduk. Ya, coba Rizka 10 AKL 1. Rizka. Ayo bacakan. Pasal 26 ayat 2. Ayo, Rizka, tadi angkat tangannya. Rizka? Bunda. Oh, enggak. Iya. Nah, yang ayat 2. Ya, jadi itu ya. Jadi yang ayat 1 itu mengenai yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli WNI. Yaitu misalnya dia lahir di Indonesia sampai besar, punya anak cucu di Indonesia. Nah, secara otomatis dia sudah menjadi WNI. Nah, bisa juga warga negara asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi bisa juga WNA itu menjadi warga negara Indonesia. Nah, di situ ada syarat-syaratnya, misalnya dia harus tinggal di Indonesia minimal 10 tahun berturut-turut. Jadi berturut-turut, tidak boleh terputus ya. Misalnya dia tinggal 5 tahun di Indonesia, habis itu terputus 1 tahun tinggal di negaranya, di Amerika misalnya. Terus balik lagi ke Indonesia. Kemudian dia mengajukan menjadi WNI itu nggak bisa ya. Terus syarat lainnya misalnya dia harus mempunyai pekerjaan tetap di Indonesia, ya, harus mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan lain sebagainya. Itu syarat menjadi menjadi warga negara Indonesia. Sudah paham kan? Kemudian paham Bu. Kemudian kedua, wilayah itu ada 4. Wilayah daratan, lautan, wilayah ekstrateritorial, dan wilayah udara. Nah, wilayah darat seperti yang kita tempati ini ya, wilayah yang berada di atas permukaan bumi, termasuk danau, termasuk sungai, itu adalah wilayah daratan. Nah, batas wilayah darat itu ada batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah. Ada batas buatan, pagar tembok, pagar kawat duri. Kemudian laut Indonesia sejauh 12 mil, di mana luas wilayah laut itu lebih luas daripada wilayah daratan ya. Sehingga Indonesia disebut negara maritim. Kemudian wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah negara kita yang berada di wilayah negara lain. Wilayah negara kita yang berada di wilayah negara lain, contohnya kantor kedutaan. Misalnya kantor kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, sehingga kantor kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia itu merupakan wilayah Indonesia walaupun berada di wilayah negara Malaysia. Kemudian contoh lain kapal yang berlayar di bawah suatu bendera. Contohnya kapal berbendera Indonesia berlayar di perairan Cina. Nah,
kapal yang berbendera Indonesia itu tadi merupakan wilayah Indonesia walaupun berada di perairan Cina. Ya, itu merupakan wilayah ekstrateritorial. Jadi contohnya kantor kedutaan, bisa juga kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Kemudian wilayah udara yaitu wilayah yang berada di atas daratan dan lautan. Nah, wilayah udara itu yang paling luas karena berada di wilayah daratan dan lautan. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Kemudian pemerintahan. Nah, pemerintahan yang berdaulat. Artinya kekuasaan tertinggi tidak di bawah kekuasaan lain. Itu adalah pemerintahan yang berdaulat. Bisa juga pemerintahan yang diakui oleh rakyatnya, sehingga biasanya kalau memilih pemimpin itu dilakukan melalui pemilu ya, yang memilih rakyat secara langsung. Kemudian ada kedaulatan ke dalam dan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Misalnya kalau di Indonesia itu ada presiden, ya kan? Presiden itu kalau di Indonesia sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Kemudian kedaulatan keluar, kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain. Jadi ini berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia ya. Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Bebas artinya kita berhak mengadakan kerjasama dengan negara manapun. Tidak boleh ada yang mengintervensi negara kita ya. Aktif artinya negara kita aktif dalam pergaulan dunia. Karena suatu negara itu seperti manusia, tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan negara lain. Contohnya kalau kita sedang terkena musibah bencana alam, itu pasti kita butuh bantuan dari negara lain. Contohnya yang kemarin Aceh itu ya, tsunami. Karena begitu besarnya, sehingga mau tidak mau kita harus menerima bantuan dari negara lain. Nah, itu berkaitan dengan kedaulatan keluar. Atau tadi syarat berdirinya negara yang keempat, mengadakan hubungan dengan negara lain. Walaupun tidak mutlak, tapi penting kan berhubungan dengan negara lain. Kemudian yang keempat, kenapa? Ada pertanyaan? Kemudian keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain itu ada secara de facto dan de jure. Kalau de facto itu berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada bahwa negara itu telah berdiri atau berdaulat. Misalnya negara Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu fakta bahwa negara kita itu sudah merdeka dan berdaulat. Nah, itu pengakuan dari negara lain penting. Keberadaan negara kita sebagai negara yang merdeka ya. Kemudian pengakuan secara de jure itu pengakuan berdasarkan hukum atau secara resmi bahwa negara kita itu telah berdiri. Ibaratnya negara itu kan juga seperti manusia ya. Jadi negara itu tidak bisa berdiri sendiri, sehebat apapun negara itu, contohnya kayak Amerika, walaupun Amerika itu negara adidaya, tapi tetap membutuhkan bantuan negara lain. Ya mungkin itu aja materinya ya anak-anak. Ya, materi bab 1 mengenai bangsa dan negara. Kalian juga bisa membaca materinya di LKS ya. LKS. Jadi nanti yang belum sempat mengikuti Zoom, materinya nanti Ibu share di Classroom ya. Nah, sekarang sudah jam 12:16 berarti kalian bisa membuka Classroom-nya. Absen sesuai urutan nomornya dan bisa juga di-download materinya karena Ibu share di Classroom materinya ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu pertemuan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ya. Satu. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.